Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mendengarkan renungan firman-Mu. Pilih dapat menguatkan dan membawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam Yesus. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 3 Agustus 2023. Kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Paulus mengakhiri catatan doanya dengan doksologi, pernyataan singkat dan puitis tentang pujian kepada Allah. Karena apakah dia memuji Tuhan? Efesus 3 ayat 20 dan 21. Efesus 3 ayat 20 dan 21, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Paulus telah mencatat doa-doanya bagi orang percaya. Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Sekarang dia berdoa secara langsung dan kuat. Pujian Paulus menimbulkan dua pertanyaan. Apakah pasal itu secara tidak dapat meninggikan gereja, menempatkannya setara dengan Kristus? Dalam ungkapan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 27. Sementara Paulus sangat tertarik pada gereja di Efesus. Jelas bahwa Kristus adalah juru selamat. Gereja karena Kristuslah yang berdiam di dalam hati orang percaya. Efesus 3 ayat 17. Dalam doksologi, Paulus memuji Allah atas keselamatan yang ditawarkan kepada gereja melalui Kristus Yesus. Apakah ungkapan turun-temurun sampai selama-lamanya? Efesus 3 ayat 21. Menggambarkan masa depan gereja yang tak berkesudahan dengan kedatangan Kristus yang ditunda. Efesus menunjukkan harapan yang kuat untuk masa depan. Sebagai contoh, Efesus 4 ayat 30 memandang ke arah hari penyelamatan. Juga orang percaya akan mengalami kuasa Kristus yang tak terbatas dan berdaulat di zaman yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Doksologi Paulus harus dibaca sebagai perayaan kuasa Kristus yang tak berkesudahan yang dilakukan atas nama orang percaya. Menengok ke belakang catatan doa Paulus yang kedua, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Bandingkan Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kita melihat Paulus menemukan kekuatan dalam ruang lingkup kosmik pemeliharaan Bapa. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Ketersediaan Roh Kudus yang siap sedia. Efesus 3 ayat 16. Persekutuan Kristus sendiri. Efesus 3 ayat 17. Dan tak terukumnya kasih Kristus yang tak terbatas. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Ini sangat benar sehingga ia membayangkan orang-orang percaya dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Dan merayakan kenyataan-kenyataan rohani ini dalam pujian. Sekali lagi mengagumi kelimpahan kuasa Allah yang dipersembahkan kepada orang-orang kudus. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Kapanpun kita merasakan tekanan akan masalah, godaan, atau keraguan, kita dapat beralih ke kisah yang menggembirakan tentang doa-doa Paulus ini. Rasul yang dipenjara itu mengangkat pemandangan kita ke cakrawala pada tujuan dan kasih karunia Allah. Mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita adalah peserta dalam rencana utama Allah.
Efesus 1 ayat 9 dan 10. Dan kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Berkat-berkat apakah yang dari Allah sangat berharga bagi Anda? Berlatihlah menyusun doa pujian untuk memuji Tuhan atas hal-hal tersebut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu memelihara kami, membimbing kami. Kami sudah mendengarkan renungan-Mu. Bagaimana kami harus selalu datang kepadamu ya Bapa. Bila renungan ini dapat menguatkan dan membimbing dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.